Ini sih definisi kalah yang sangat menyakitkan. Kok bisa kita itu kebobolan di menit ke-90? Yah, timnas Indonesia dikalahkan oleh Australia dengan skor 1-0 dan ini sangat begitu menjengkelkan sekali. Karena kita kalahnya di menit ke-90. Padahal sebelum kita kebobolan kita itu bermain bagus sekali ya. Pertahanan kita kuat, lini tengah kita solid. Namun saya harus katakan di pertandingan kali ini Coach Nova Arianto itu memainkan permainan yang kurang atau minim kreativitas dalam hal serangan ya. Bola kita itu rata-rata hanya sampai ke lini tengah. Ditambah lagi penyakit timnas Indonesia U19 di ASEAN Cup ini yaitu terlalu tergesa-gesa. Jadi ketika pemain timnas melakukan build up selalu ingin cepat mendistribusikan bola ke lini depan ya dengan cara long ball yang pada akhirnya akurasi passingnya itu jelek atau dengan passing cepat mendatar ya. Namun sayang sekali sentuhan pertamanya itu selalu tidak sempurna. Nah, kesannya terus berulang sepanjang permainan. Pada akhirnya kita itu minim peluang teman-teman. Minim peluang sama sekali. Dan saya lupa apakah kita pernah mendapatkan shoot on target di laga melawan Australia ini. Karena sampai 1/3 pertahanan lawan pun itu sudah hilang lagi bolanya gitu. Dan satu hal lagi di timnas nasional U19 ini gak ada pemain yang berposisi di nomor 10 yang bisa mengendalikan permainan, yang bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Nah itu peran itu gak ada gitu. Atau memang karena mungkin kitanya terlalu fokus bertahan sehingga pemain yang berposisi di nomor 10 itu memang tidak terlalu optimal secara permainan. Ya, dan selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja untuk memperebutkan posisi ketiga. Gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Follow juga channel ini dan salam sepak bola. Indonesia kalah lagi di momen yang paling menyakitkan ya guys ya. Timnas Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-1 guys. Dan yang bikin sakit guys ya, gol kemenangan Australia lahir di menit ke-89 guys. Tinggal sedikit lagi membawa pertandingan ke babak berikutnya, tapi semuanya buyar di menit-menit akhir guys. Kalau lihat jalannya pertandingan guys, sebenarnya Indonesia bukan tanpa peluang ya guys ya. Bahkan ada beberapa kesempatan emas yang seharusnya bisa jadi gol, tapi masalahnya satu guys, yaitu penyelesaian akhir guys. Di level seperti ini, satu peluang bisa menentukan nasib satu pertandingan guys. Dan hari ini Indonesia gagal memanfaatkan momen-momen penting itu saat Australia dapat kesempatan guys, mereka menghukum Indonesia guys. Tapi jangan cuma lihat hasil akhirnya guys ya. Anak-anak muda ini sudah berjuang habis-habisan guys. Mereka melawan tim yang secara fisik dan pengalaman memang sangat kuat guys. Kekalahan ini menyakitkan tapi juga jadi pelajaran berharga kalau sepak bola bukan cuma soal bermain bagus, tapi juga soal seberapa klinis kamu di depan gawang guys. Sekarang pertanyaannya buat kalian guys. Menurut kalian apa yang paling jadi penyebab Indonesia kalah guys? Apakah kurang tajam di lini depan, salah strategi, atau faktor mental di menit-menit akhir guys? Timnas U19 Indonesia gagal memperlihatkan permainan terbaiknya saat menghadapi Australia di semifinal ASEAN Under-19 Boys Championship. Indonesia menyerah 1-0 dan gagal ke final. Dengan hasil ini, Australia akan menghadapi Thailand di laga pemuncak nanti, sedangkan Indonesia akan bertemu Kamboja dalam perebutan tempat ketiga. Saat menghadapi Australia, timnas Indonesia gagal mengembangkan permainan. Hampir di sepanjang pertandingan, timnas kita selalu tertekan. Di laga ini, lini tengah Indonesia benar-benar kalah dari Australia. Pemain-pemain kita yang diturunkan sejak awal tidak mampu mengimbangi permainan para pemain Australia. Dan ini diperparah dengan keputusan Nova Arianto untuk tidak memainkan pemain-pemain kuncinya sejak awal. Amar Berkits, kemudian Welber Jadim itu baru masuk babak kedua. Bahkan Evandra Florasta baru main setelah Indonesia tertinggal 1 gol. Mungkin itu bagian dari strategi Nova Arianto. Hanya saja keputusan dia untuk memasukkan pemain-pemain ini kalau menurut saya sih cukup telat. Dan ini dampaknya cukup luar biasa. Perbaikan mau tidak mau harus dilakukan Nova Arianto terhadap tim ini. Apalagi Indonesia akan kembali bertemu dengan Australia di kualifikasi Piala Asia U20. Kalau tidak ingin gagal, harus dilakukan tambal sulam lagi sih. Harus cari pemain-pemain yang lebih berkualitas sih. Timnas U19 gagal melaju ke final Piala AFF U19. Timnas Indonesia asuhan Nova Arianto harus takluk 0-1
dari Australia. Bermain sebagai tuan rumah di semifinal kali ini, Matthew Baker yang baru datang dari timnas senior langsung dipasang menjadi starter oleh Coach Nova bersama Al Ghazani, Fabio Aska, dan Iputu Panji. Sedangkan di depan ada Arkan Kakak, Teodoro Evan, Dimas Adi, dan Muhammad Isfandiar. Di babak pertama Indonesia bermain menunggu alias bertahan. Penguasaan bola dan lini serang lebih dikuasai oleh Australia yang mendominasi pertandingan. Bahkan timnas Indonesia mencatatkan 0 shot on target. Berbanding 2 shot on target timnas Australia. Di babak kedua Indonesia mulai berani menyerang. Namun strategi Coach Nova yang lebih banyak bermain long pass dan long ball membuat serangan timnas Indonesia mentah di lini pertahanan Australia. Dan lagi-lagi Indonesia mencetak 0 shot on target. Sampai akhirnya di menit ke-90 Marcus Neil mencetak gol dan membobol gawang Dava 1-0. Tertinggal 1-0, Indonesia langsung menggempur pertahanan Australia di sisa pertandingan. 5 menit tambahan waktu terlalu sedikit untuk Indonesia dapat mengejar ketertinggalan. Indonesia kalah 0-1 dan tersingkir dari semifinal Piala AFF. Kekalahan Indonesia ini tentu sangat disayangkan karena Indonesia selain berstatus tuan rumah, kita juga berstatus juara bertahan. Namun dengan fakta kalau level timnas Indonesia jauh di bawah Australia, kita harus terima kekalahan ini. Salam Di Matteo. Katanya mau juara, kok bisa cuma lawan Australia aja kalah? Ada Pak Erick Thohir, ada Matthew Baker. Bisa-bisanya timnas Indonesia kalah dan dipastikan gagal lolos ke partai final. Gila. Ya, akhirnya pupus sudah harapan timnas Indonesia untuk mempertahankan gelar juara setelah Indonesia gagal meraih kemenangan saat menghadapi Australia. Indonesia harus tunduk 1-0 di kandangnya sendiri. Lewat gol yang berbau offside, Australia menang tipis 1-0. Tandain tuh pemainnya tuh ya yang tadi selebrasi sosokan nyamperin penonton. Kagak bisa pulang nangis loh. Kagak tahu orang Medan loh, mati tanam. Kayaknya John Hartman pusing nih ya, nyari generasi muda, penerus timnas senior Indonesia. Ya emang begini dah Pak, modelan pemain-pemain lokal kita. Kalau gua pikir-pikir apes. Australia menang hoki lu. Gol hadiah dari VAR. Apes banget timnas Indonesia, asli dah. Full time. Timnas Indonesia U19 harus mengakui kekalahan atas Australia dengan skor 1-0. Pakai ada cek VAR lagi. Hadeh. Pakai selebrasi lagi lo Australia. Belagu lo. Udah dah pusing. Di babak kedua sih udah ada perkembangan permainannya. Tapi emang Australia gacor. Ya, mau gimana lagi? Timnas Indonesia U19 harus gugur di babak semifinal dan gagal ke final ASEAN U19 Championship 2026. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Kamboja untuk memperebutkan peringkat ketiga ASEAN U19 Championship 2026. Ya, tetap semangat lah ya untuk Garuda Muda. Jangan patah semangat. Nice try Garuda Muda. Tanggapannya tulis kolom komentar. Sesuai prediksi, lawan Kamboja jadi cacing, lawan Indonesia jadi naga. Timnas Indonesia sulit memenangkan pertandingan di semifinal kali ini karena tidak bisa menguasai bola. Ditekan sepanjang pertandingan oleh Australia. Ya sudahlah, tinggal nanti konsentrasi di Piala Asia saja. Cari pemain-pemain yang lebih bagus buat Coach Nova. Sip. Ya, itulah tadi teman-teman ulasan dari beberapa netizen pecinta sepak bola Indonesia ya tentang kekalahan timnas Indonesia U19 versus Australia U19 di semifinal Piala AFF 2026 dengan skor 0-1 ya teman-teman. Ya, kita dibobol oleh Australia di menit-menit akhir ya sebelum perpanjangan waktu, dan ya gol ini begitulah menyakitkan ya teman-teman pertandingan semalam, karena ya kita tahu kita juga ditekan sejak awal dan tidak bisa mengembangkan permainannya teman-teman. Dan ya permainan kita saat melawan Vietnam itu tidak terjadi ya teman-teman.
kita melakukan pressing pada saat melawan Vietnam, tapi di Australia sebaliknya teman-teman, kita yang di pressing terus, dan di menit-menit akhir itu kehilangan fokus sedikit dan kita kebobolan di menit-menit akhir. Dan ya, memang permainan atau bermain bertahan itu tidak mudah teman-teman, karena harus fokus terus dan pastinya lebih menguras stamina ya kalau main bertahan daripada main menyerang. Dan ya, itulah yang terjadi kepada para punggawa anak-anak muda kita ya teman-teman pada pertandingan semalam. Dan ya, dengan kekalahan ini kita tidak berhasil untuk mempertahankan gelar juara yang kita rebut di tahun 2024 lalu ya teman-teman. Kita tidak bisa back to back juara. Dan ya, kemudian di pertandingan selanjutnya teman-teman, di pertandingan perebutan ketiga melawan Kamboja, dan Kamboja itu juga dihantam 4-0 oleh Thailand di semifinal ya. Dan kalau nantinya pada saat melawan Kamboja, Coach Nova juga mengatakan akan merotasi pemain dan memainkan pemain-pemain yang belum bertanding ya teman-teman, yang kurang menit bermain akan dimainkan pada saat melawan Kamboja nanti. Dan ya, kebetulan juga nanti kita akan bertemu lagi Australia ya teman-teman di kualifikasi Piala Asia U20. Kita akan bertemu Australia kembali, dan ya pastinya Coach Nova sudah mendapatkan gambaran tentang tim ini ya. Tetapi kalau bermain seperti semalam itu, saya yakin tidak, bagaimana ya, bukannya pesimis ya teman-teman, tetapi kita tidak cocok sebenarnya main bertahan, karena kalau cuma mengandalkan long ball seperti itu kurang efektif ya teman-teman. Seperti yang kita lihat di pertandingan saat melawan Australia itu, permainan kita tidak berkembang karena cuma mengandalkan long ball terus, dan long ball juga tidak akurat. Jadi ya, seperti statistik tadi ya di netizen tadi, bahwa kita bahkan 0 on target ya, dan 90 menit 0 on target itu, wah bagaimana ya gambarannya, cukup memilukan juga ya kalau pola serangan kita seperti itu. Tapi ya, itulah yang Coach Nova lakukan ya. Dan tapi ya, kita sebagai supporter sejati timnas Indonesia, kita tetap mendukung apa yang dilakukan oleh tim kepelatihan, dan semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.